Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Lisa dalam pembelajaran IPS pada hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, untuk pembelajaran kita yang kedua adalah pembahasan soal-soal untuk bab yang kedua. Okay, let's start our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal latihan bab 2 IPS kelas 8 semester 1 ya. Are you ready? Let's go. Number 1. Okay, this is the question. Kemajukan di Indonesia antara lain juga berdasarkan pada perbedaan ras yang ditandai dengan A. Agama, B. Bahasa, C. Budaya, D. Ciri fisik. Nah, kata kuncinya di sini adalah perbedaan ras. Berarti kalau ras ini adalah lebih dominan pada ciri fisik. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, this is question number 2. Pada dasarnya, konflik adalah pertentangan yang terjadi sebagai akibat dari A. Adanya kesalahpahaman tentang permasalahan hidup, B. Adanya pengaruh kuat dari budaya asing, C. Ketidaksesuaian nilai dan norma, D. Adanya kelompok yang kuat menindas kelompok yang lemah. Oke, kata kunci di sini adalah konflik. Jadi inti dari konflik adalah ada kelompok yang kuat menindas kelompok yang lemah. Ya, ini yang sejalan dengan definisi konflik yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, question number 3. Berikut ini yang merupakan contoh mobilitas sosial vertikal antar generasi yang dapat menimbulkan konflik antar generasi, yaitu A. Anak pelukis mengembangkan usaha orang tua, B. Anak dari keluarga miskin menjadi sarjana, C. Generasi muda mengambil alih kepemimpinan generasi tua, D. Anak muda yang berhasil menjadi pelopor pelestarian lingkungan. Ya, dari soal ini yang kita harus bawahi adalah di sini ada mobilitas vertikalnya, mobilitas sosial vertikal, dan ada konfliknya. Jadi yang bertentangan. Sini jawabannya adalah C, ya, generasi muda mengambil alih kepemimpinan generasi tua. Oke. Oke, next question number 4. Faktor yang dapat menjadikan konflik sebagai kekerasan adalah A. Pihak yang berkonflik tidak ada yang mau mengalah. B. Tidak tercapainya konsensus atau kesepakatan ya antara pihak yang berkonflik. C. Tidak ada orang ketiga sebagai penengah. D. Masyarakat memiliki fanatisme yang tinggi terhadap budaya. Jadi kalau dilihat dari soal ini, yang menjadi sumber utamanya apa ini? Ya kan, permasalahan ini ternyata adalah pihak yang berkonflik tidak ada yang mau mengalah. Jadi jawabannya adalah A. Next, question number 5. Perbedaan profesi atau pekerjaan dikategorikan kemajemukan secara horizontal karena A. Membutuhkan proses pembelajaran, B. Tidak ada penjenjangan lintas profesi, C. Dapat membedakan status sosial, D. Dihargai sama oleh masyarakat. Jawabannya di sini adalah kalau yang namanya
Horizontal ini berarti setara ya. Ini perbedaan profesi ya. Jadi di sini tidak ada penjenjangan lintas profesi. Ya, jawabannya adalah B. Oke, number 6. Salah satu penyebab terjadinya konflik antara majikan dan buruh adalah adanya perbedaan A. Kelas sosial, B. Peran sosial, C. Pendirian, D. Kebudayaan. Di sini ada posisi majikan, ada posisi buruh. Berarti di sini adalah jawabannya perbedaan kelas sosial. Jawabannya adalah A. Okay, the next number is question number 7. Perhatikan beberapa contoh mobilitas sosial berikut ini. 1. Seseorang beralih profesi dari pelukis naturalis menjadi penyanyi panggung. 2. Ahmad berhasil naik kelas dari kelas 8 ke kelas 9. 3. Seorang karyawan biasa dipromosikan menjadi manajer perusahaan swasta. 4. Ibu Ningsih sebagai pengawas MTS dipindah tugaskan menjadi pengawas SMP. Di antara contoh di atas yang tergolong dalam mobilitas sosial vertikal ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Kita perhatikan di sini yang ditanyakan adalah mobilitas vertikal. Berarti vertikalnya ada vertikal naik atau vertikal turun. Kita lihat ya mana yang naik, ya kan? Oke, di sini opsi yang nomor 2 bisa dilihat dari kelas 8 ke kelas 9. Dan nomor 3 karyawan biasa menjadi manajer. Berarti jawabannya adalah C, yaitu 2 dan 3. Oke, next question number 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Bertambah kuatnya rasa solidaritas antar anggota masyarakat, hancur atau retaknya kesatuan kelompok, adanya perubahan keturunan atau ras, adanya perubahan kepribadian dan hancurnya harta benda. Dari pernyataan di atas yang tergolong dari akibat konflik. Nah, ini udah ada jawabannya malah ya. Yaitu hancur atau retaknya kesatuan kelompok dan adanya perubahan kepribadian, hancurnya harta benda. Question number 9. Contoh adanya konflik antar kelas sosial adalah A. Pertikaian antara Indonesia dan Malaysia, B. Pertikaian antara siswa SMP dan SMA, C. Pertikaian antara seorang suami dan istri, D. Pertikaian antara buruh dan pengusaha. Ya, yang ditanya kata kunci di sini adalah antar kelas sosial. Jadi jawabannya adalah D. Antara buruh dan pengusaha. Ya, antara buruh dan pengusaha adalah kelas sosial yang berbeda. Oke, question number 10. Konflik rasial dapat terjadi karena beberapa hal. Penyebab utamanya adalah A. Perbedaan tingkah laku dan etika dalam pergaulan, B. Perbedaan ciri fisik terutama warna kulit, perbedaan tabiat antara satu ras dengan ras lainnya, D. Perbedaan kepentingan politik, sosial, dan ekonomi. Jawabannya apa ini? Yang paling benar adalah D. Ya, kepentingan politik, sosial, dan ekonomi. Itu yang paling beresiko untuk terjadinya konflik di setiap daerah dan di setiap masa. Okay, thank you for your attention and participation. Syukron, jazakumullah khairan kathiran.
And see you on the next meeting. Don't forget to subscribe, like, and comment our channel. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.